tahun telah berlalu. Bencana besar telah sirna. Untuk menghindari bencana, aku menyegel kultivasiku sendiri. 100 hari lagi, penyegelan akan terlepas. Pertanda turun dari langit, Yang Mulia Dewa telah bangun. Yang Mulia Dewa, keluarga lu kami, sesuai ajaran leluhur, datang mencari. Mohon Yang Mulia Dewa menerimaku sebagai budak. Yang Mulia Dewa, keluarga Lei. Bersedia menjadi pelayan selamanya. Selalu ada lalat berdengung. Mohon Yang Mulia Dewa berkenan menemui. Sudahlah, aku akan turun ke dunia fana dulu. Dunia manusia kini telah berubah total. Aduh, aku karena kabur dari pernikahan, mengemudi kabur, menabrak seseorang. Aneh, dia jelas tertabrak. Kenapa tidak ada luka sama sekali? Gulinyuan? Ini namamu. Anak durhaka, berani-beraninya kau kabur dari pernikahan. Aku akan mematahkan kakimu. Dasar anak durhaka, kemarin adalah pestamu. Kau berani kabur. Muka keluarga Lin kau sudah membuat malu. Ayah, Lei Ming sudah menikahi beberapa istri, bahkan pernah memukul mati seorang selir. Kau menyuruhku menikah dengan binatang seperti itu sebagai selir. Aku tidak mau. Diam, Tuan Lei muda menyukaimu. Ini adalah keberuntunganmu, apalagi kehormatan keluarga Lin. Kau kabur seenaknya, menyinggung keluarga Lei. Kau tahu salah. Kau menyinggung Tuan Lei. Keluarga Lei pasti akan membalas dendam pada kita. Orang ikat dia antarkan ke keluarga Lei. Aku tidak mau, aku sudah punya suami. Apa katamu? Siapa aku? Di mana aku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Dia suamiku, Gulinyuan. Panggil istri. Istri. Sampah. Nggak punya mata ya? Ambilkan handuk, lap keringat gua. Diam aja, mati ya? Lap keringat gue, pijit punggung. Jangan kira lo masuk keluarga Lin itu jadi menantu keluarga Lin. Lo itu cuman orang tanpa akar bela diri sampah yang nggak bisa latihan bela diri. Nanti kalau nggak cekatan gue pukul lo sampai mati, Makan. Istri. Kamu datang. Ini untukmu. Lo buta ya? Ini tempat makan lo, makanan lo di sana. Gulinyuan lo bodoh banget, ini makanan manusia, muntahin. Istri. Roti kukus juga bisa kenyang. Makan roti kukus ini aja, anjing ogah. Di sana ada lauk enak, kenapa lo nggak makan di sana? Bodoh dungu. Banci. Lin Xiao lo sini. Lin Xiao kemarilah. Lin Xiao kamu yang urus makanannya. Kan, kamu sengaja biarkan Lin Yuan makan roti kukus di lantai ini. Kak, dia itu sampah. Sudah ada makanan saja sudah bagus, masih pilih-pilih. Entah dari mana laki-laki liar yang dipungut, kamu malah menganggapnya sebagai harta. Dia itu cuma sampah yang tidak berguna sama sekali. Pelihara anjing pun lebih berguna darinya. Kamu sendiri yang sampah, brengsek. Entah juga obat kuat di toko obat siapa yang mencuri dan memakannya.
Lin Xue, kamu fitnah aku sial. Kenapa? Marah besar, mau berkelahi. Baiklah. Kalian menghina suamiku. Aku sebagai kakak akan menghajar kalian. Mundur semuanya. Pak, mereka semua makan enak, tapi Lin Yuan disuruh gigit roti kukus yang berjamur. Jadi roti kukus berjamur kenapa? Tetap bisa mengisi perut kan? Ibu tirimu benar. Pak, Lin Yuan juga menantumu. Kenapa dibeda-bedakan? Menantu? Yang kamu bawa itu laki-laki liar ini juga mau jadi menantuku? Aku tidak mengakui. Menantuku hanya Zhao Teng. Turnamen bela diri akan segera diadakan, Zhao Teng pasti akan membuat kejutan besar. Orang berbakat seperti dia pantas menjadi menantuku. Sedangkan Gu Linyuan, kakak senior hebat sekali. Kakak senior, andalkan kamu. Pak, kamu. Istri, jangan khawatirkan aku. Aku sekarang sudah kenyang dan hangat. Bisa bersamamu sudah cukup. Cukup apanya? Gu Linyuan, dengarkan aku. Kamu suamiku. Bukan sampah. Pekerjaan kotor dan berat itu tugas pembantu. Kamu jangan dengar perintah mereka. Mulai sekarang kamu harus lebih tegas. Dia? Seorang sampah penyapu mau tegas. Pak, asalkan Zhao Teng di turnamen bela diri mendapat peringkat, bisnis aula bela diri keluarga Lin akan membaik lagi. Keluarga Lin kita juga akan bangkit kembali. Tidak seperti sampah tertentu, hanya jadi beban. Menantu baik, semangat. Pak, tenang saja, aku pasti akan berusaha. Orang aula bela diri keluarga Lin mana? Keluarlah dan bersiaplah mati. Aula bela diri keluarga Hong. Benar-benar berani sekali masuk ke tempat keluarga Lin. Cari mati. Tuan Lin, kami datang untuk memberikan plakat. Orang sakit dari kota Jiang. Tuan Lin, hari ini aku datang untuk menantang adu tanding. Kalau kamu tidak berani bertanding, Maka berlututlah di depanku dan terima plakat ini. jika tidak, Hari ini aku akan menghancurkan aula bela diri keluarga Lin kalian. Anak muda kurang ajar, Hanya dengan kamu berani bicara besar? bagaimana kalau ditambah aku? Tuan Lin, cukup tidak? Hong Xiaotian, ya ampun, Hong Xiaotian sendiri datang menantang. Kita habis. Lin Yuan, kamu cepat pergi. Sekarang segera pergi. Jangan kembali lagi. Sayang, kenapa kamu mengusirku? Aku tidak pergi. Aku tidak mau meninggalkanmu. Aula bela diri keluarga Hong datang dengan niat buruk. Mereka sengaja datang untuk balas dendam. Kamu lemah, tidak punya tenaga. Tinggal di sini cari mati. Sayang, aku tidak pergi. Aku ingin tetap di sisimu. Telingamu masih sakit? Tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Kamu bodoh. Sakit pun kamu tidak akan bilang sakit. Kamu cepat pergi. Kalau tidak, sudah terlambat. Sayang, aku tidak pergi. Sayang, Lin Zhenxiong, hari ini kamu yang akan berlutut menerima plakat ini atau mau bertanding? Hei Hong, jangan terlalu sombong. Hahaha. Gue emang sombong. Apa lu, Zhenxiong, berani sombong? Hari ini kamu harus menurunkan plakat ini atau aula bela diri keluarga Lin dihapus. Ayahku peringkat 9 di daftar bela diri Lin Zhenxiong pasti akan dikalahkan ayahku. Lin Zhenxiong, ikuti aturan, biarkan murid bertanding dulu, lihat apakah kalian berani. Kamu. Siapa yang berani maju? Semua pengecut. Aku maju. Anis perguruan kedua. Tidak tinju keluarga Hong ini. Kenapa jadi begitu kuat? Hahaha, aula bela diri. Keluarga Lin cuma segini. Sungguh sampah semua. Masih ada yang mau? Kalau tidak ada yang berani berlutut dan menyerah, ayah, aku akan melawannya. Hati-hati, tinju keluarga Hong sepertinya dimodifikasi. Suamiku, Kamu pasti menang. Tenang, kapan suamimu pernah kalah? Zhao Teng, aku memberimu satu kesempatan untuk menyerah.
Merangkak di antara selangkanganku, aku akan melepaskanmu. Kamu cari mati. Dantianku hancur. Suamiku, Kau berani bertindak begitu kejam. Aku bunuh kau. Kurang ajar, Lin Zhenxiong, yang cari mati adalah kau. Tuan, ayah, Lin Zhenxiong, kau benar-benar terlalu lemah, tak ada perlawanan julukan si sakit dari kota Jiang sangat cocok untukmu. Bang Tua, kau pikir bisa membunuhku? Aku yang akan membunuhmu dulu. Tuan, ayah kau bajingan berhenti. Wah, bukankah ini yang membawa pria liar ke rumah? Nona Lin, Ternyata cantik sekali. Pantasan Kenit mudah digoda. Mulutmu yang kotor, bersihkan mulutmu, dasar perempuan. Sunda, kau cari mati. ilmu tinju Xi Yue ternyata sudah sangat maju. Pukulan bagus. Mustahil ilmu tinjunya ternyata lebih kuat dariku. mustahil dia cuma beruntung. Ayo kakak senior. Hong Hai, jangan main-main, cepat kalahkan dia. Agak menarik. Tadi aku hanya menggunakan 30% kekuatan selanjutnya. Aku akan mengerahkan seluruh tenaga. Xi Yue. Kukira dia hebat. Tepat. Aula bela diri keluarga Lin semuanya lemah. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Pantaslah aku anak Hong Xiaotian. Selesai. Jika kakak senior kalah, aula kita akan hancur total. lihat. Kakak senior bangun bajingan. Aku belum kalah, Cukup keras kepala. Kau cari mati, kalau begitu aku kabulkan. Kakak senior. Xi Yue cepat menyerah. Aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, aula bela diri keluarga Lin akan hancur. Lin Xiwei, jika kau terus bertahan, kau akan mati. Mana suamimu yang tidak berguna itu? Kau sudah mati, dia tidak berani muncul. Benar-benar tidak berguna. Bajingan, jangan kau hina suamiku. Tuan bahaya, Xi Yue, lepaskan segera atau kau akan mati. Lin Yuan, kau harus tetap hidup. Kau pengecut, orang memukulmu tidak tahu membalas. Aku kesal sekali. Sayang tangannya sakit, aku pijatkan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi istrimu lagi. Hong Hai, jangan buang waktu. Selesaikan segera. Xi Yue. Tuan, kau tidak boleh naik. Hong Xiaotian mengawasimu. Sayang, Serangan Xi Yue barusan, apakah dia berhasil menerobos tenaga dalam? Dan mencapai ranah guru besar, bagaimana bisa? Kenapa Lin Xiwei sekuat ini? Aku tidak percaya, tidak percaya. Kakak senior menyembunyikan kemampuan hebat sekali. Ternyata kakak seniorlah andalan sebenarnya. Kakak senior berjaya. Aku berhasil menerbangkan Hong Hai. Apa ini mimpi? istri kau menang. Lin Yuan, bukankah aku sudah suruh kau pergi? Kenapa kau kembali? Kalau aku pergi, aku kehilangan istri. Hayar. Hong Hai lumpuh. Ayah, Lin Xiwei melumpuhkan Hong Hai. Masalah ini tidak bisa selesai begitu saja. Hong Xiaotian pasti akan membunuh kita.
Ayah Hong Xiaotian adalah peringkat 9 daftar bela diri. Kita tidak bisa menghentikannya. Kita semua akan dibunuh oleh kakak perempuan itu. Tuan sudah kubilang Lin Xiyue dan si bodoh itu adalah pembawa sial. Seharusnya dari dulu mereka diusir dari rumah. Guru kakak senior tendon tangan dan kakinya putus semua. Dantian kakak senior pecah. Dasar wanita murahan, aku bunuh kau untuk membalaskan anakku. Hong Xiaotian, kalian sendiri yang datang menantang kau malah menyalahkan keluarga Lin. Apa kau tidak punya akal? Akal? Tinjuku ini akalnya. Lin Yuan, cepat turun di sini, berbahaya. Istriku Hong Xiaotian, apa kau tidak punya malu? Berani menyerang yang lebih muda? Tuan, luka Anda parah. Bukan tandingan Hong Xiaotian, kau seperti pergi mencari mati. Jika kau, kenapa-kenapa keluarga Lin hancur? Ayah, bukankah kau bilang kakak sudah naik level? Mungkin dia masih bisa mengalahkan Hong Xiaotian. Mana mungkin. Xiyue, kakak senior. Jangan sakiti istriku. Guru, apa Xiyue ternyata berhasil mengusir Hong Xiaotian? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kurang ajar, kamu sebenarnya. Pakai cara apa? Apa itu sihir? Tadi aku sepertinya mendapatkan semacam kekuatan yang sangat besar. Kurang ajar, aku akan membunuhmu. Istri, serang. Habisi dia. Ada apa ini? Bahkan Xiyue benar-benar berhasil mencapai ranah guru besar. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Hong Xiaotian tanpa ampun. Xiyue sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu hebat, istriku. Mungkinkah Gu Linyuan si pecundang itu? Tidak mungkin. Pasti aku terlalu khawatir. Dia memang pecundang. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan sehebat itu? Awas, guru dikalahkan. Bagus, pukulan mantap. Pantas saja anakku, kau selamatkan keluarga Lin. Ayah, kakak juga keterlaluan. Dia begitu kuat, tapi terus pura-pura. Dia diam saja melihat ayahmu dikalahkan dan dipermalukan. Aku yakin dia sengaja. Benar sekali. Dia sengaja menginjak-injak martabatmu biar dirinya sendiri yang menonjol. Diam, berhenti bicara. Jika bukan karena Xiyue hari ini, kita semua sudah habis. Istriku. Aku selama ini lalai. Tidak menyadari bahwa Xiyue memiliki bakat bela diri yang begitu kuat. Kakak senior, hebat. Mengalahkan peringkat ke-9 daftar bela diri sangat kuat. Kakak senior memang wanita yang gagah, sayangnya dia menikah dengan seorang pecundang. Iya, saat kakak senior bertarung, pecundang ini ternyata sedang menyapu. Kalian aula bela diri keluarga Lin, semua orang satu persatu semuanya harus mati. Hong Xiaotian, kamu dikalahkan oleh seorang junior, dikalahkan masih berani bersikap sombong. Sombong? Keluarga Lin kalian sombong lalu apa? Hari ini aku, Tuan Muda, akan membuat kalian keluarga Lin semuanya mati. Tuan Lei, kau datang tepat waktu, cepat habisi keluarga Lin semuanya. Li Pedang Penakluk. Muncullah. Li Pedang Penakluk. Ini Li Pedang Penakluk peringkat ke-8, daftar bela diriku dengar pedang. Yang dibawanya terbuat dari besi hitam, berusia 100 tahun, beratnya 1000 jin. Sekarang aula bela diri keluarga Lin pasti binasa. Lin Zhenxiong, Li Pedang Penakluk datang. Kalian cepat berlutut dan terima kematian. Tuan Lei, kenapa kau target keluargaku Lin? Orang tua, aku suka anakmu perempuan. Itu suatu kehormatan bagi keluargamu Lin. Tapi kau berani mempermainkanku. Keluargamu Lin mati pun tak masalah. Salah paham. Tuan Lei datang ke sini. Bagaimana ini? Sudah kubilang wanita murahan itu, pembawa sial. Ayah, sekarang usir saja Lin Xiyue dan suaminya yang tidak berguna itu dari rumah. Maka mereka tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Lin. Benar-benar ayah, kita tidak sanggup melawan Tuan Lei. Li Pedang Penakluk adalah peringkat ke-8 di daftar bela diri. Lei Ming, dulu kaulah yang ingin memaksa Xiyue menikah. Sekarang, berlutut di depan Xiyue dan minta maaf sambil bersujud. Aku maafkan nyawamu. Li Pedang Penakluk pergi bunuh pasangan sialan itu untukku. Tenang Tuan Lei, membunuh mereka hanya perlu satu tebasan. Senior Li Pedang Penakluk, hati-hati, wanita itu bisa sihir. Omong kosong sihir, kau yang lemah. Lihat aku tebas mereka sekali. Lin Yuan, minggirlah.
Si Yue. Aduh. Sayang berdarah sakit. Biar ku lihat. Aku bunuh kau. Tadi kenapa? Orang tak berguna ini sepertinya menangkap pedangku dengan jari. Mustahil. Pasti salah lihat. Kukira orang tak berguna ini menangkap pedang ini dengan tangan. Mana mungkin pedang pedang penakluk beratnya 1000 jin. Dia yang tak berguna, bagaimana bisa menangkapnya? Tadi pasti salah lihat. Sayang, jariku berdarah sakit. Biar ku lihat. Kalian berdua akan segera mati berani pamer kemesraan di depanku. Di pedang penakluk, bunuh mereka berdua, si pezina dan si perempuan murahan. Lin Yuan, cepat turun, di sini berbahaya. Sayang, aku bantu kau pukul dia. Apa sih yang diomongin sampah ini? Mau bunuh Li pedang penakluk. Hahaha, Tuan Lei, orang ini di rumah Lei Lin cuma tukang bersihin jamban sampah yang buang pispot. Senior Li pedang penakluk tiup aja bisa bikin dia mati. Sampah ini sombong banget. Ayah, kalau sampah ini membuat Li pedang penakluk marah, kita semua ikut mati. Dasar sampah, cepat turun biar nggak bikin susah, kakak senior. Cuma sampah tukang bersihin jamban sepertimu. Mau lawan Li pedang penakluk, orang sekuat itu? Konyol banget, kamu setiap hari di kandang anjing tidur sama anjing jadinya bego. Hahaha. Diam semua, kalau enggak kupluk mulut kalian. Lin Yuan, jangan takut, ada aku. Nggak ada yang bisa ganggu kamu. Sepertinya aku merasakan ada kekuatan besar di dalam tubuhku sedang bangkit perlahan. Ingatanku juga mulai pulih sedikit. Lin Yuan, orang ini sangat hebat juga berbahaya. Cepat turun. Sayang, sebenarnya aku juga hebat. Kamu hebat apanya? Cepat minggir. Sampah ini sungguh tidak tahu diri. Di pedang penakluk, aku tidak sabar lagi, cepat bunuh mereka. Mati saja kau. Ada apa? Li pedang penakluk, kamu belum makan? Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau kalahkan. Tidak mungkin. Perempuan murahan ini bagaimana bisa menahan tebasan ini? Ilmu hitam pasti ilmu hitam. Si Yue sanggup menahan tebasan Li pedang penakluk. Tidak tadi. Dia. Apa yang tadi terjadi? Apa mungkin? Anak ini yang bermain di belakang? Aku berhasil menangkis tebasan itu. Sungguh luar biasa. Aku tidak peduli apapun taktik kalian. Hari ini kalian harus mati. Hei, kau yang bermain di belakang. Kalau berani lawan aku. Suamiku tidak pernah belajar bela diri. Kalau mau bertarung, lawan aku saja. Aku tidak takut. Dasar pengecut. Hanya bisa bersembunyi di belakang wanita? Benar-benar tidak berguna. Lin Yuan, jangan dengarkan dia. Kau bukan lawannya. Aku lawan kau. Cocok untuk memverifikasi apakah dia yang membantu Si Yue. Lin Yuan, kau gila. Kau tidak pernah belajar bela diri. Dia praktisi peringkat 8 di daftar bela diri. Sayang, jangan khawatir. Aku hebat loh. Anak muda, kau memang pemberani. Aku akan memberimu kematian yang layak. Ayo. Tunggu.
Kau bawa senjata. Aku juga ambil senjata. Ini senjatamu? Kau berani mempermainkanku? Ya, ini senjataku. Baik-baik. Satu tebasan saja kau akan tercabik-cabik. Lin Yuan bertarung demi diriku. Dia ingin membuktikan dirinya bukan sampah. Jika Lin Yuan dalam bahaya, aku akan segera turun tangan. Aku tidak akan membiarkan Lin Yuan terluka. Bawa sapu saja berani bertarung? Haha, Tuan Lei. Orang ini bukan hanya sampah, mungkin juga idiot. Bawa sapu. Dia percaya diri atau gila? Sampah ini ketakutan setengah mati. Kasihan kakak, dapat suami, bukan hanya sampah, tapi juga idiot. Benar sekali. Bukankah itu sapu yang biasa dia pakai? Sapu untuk menyapu lantai sehari-hari dipakai sebagai senjata. Sampah ini gila. 9 jurus pedang penakluk. Lin Yuan, apa yang baru saja terjadi? Dia mengalahkan Li Pedang Penakluk. Bukankah kau bilang dia itu sampah? Sihir, pasti sihir. Kau mau apa? Aku peringatkan, aku ini Tuan Lei. Kau? Berani macam-macam dengan istriku? Bukan urusanku. Itu Tuan Lei. Semua Tuan Lei yang suruh. Papan nama ini dikembalikan seperti semula. Kita menang, kita menang, kita menang. Kita menang. Aula bela diri keluarga Lin oleh keluarga Lei dan keluarga Hong ditindas selama bertahun-tahun. Akhirnya kita bangga. Semua karena kepiawaian Tuan berhasil mengusir keluarga Hong. Ini semua berkat Shi Yue dan Lin Yuan. Mereka adalah pahlawan besar bagi Aula bela diri keluarga Lin. Dia mengalahkan Li Pedang Penakluk. Seberapa kuat dia sebenarnya? Dia bukan sampah kita yang salah. Dia adalah seorang master yang tersembunyi. Salam hormat untuk master. Terimalah hormatku. Kenapa harus berlutut? Dia hanya sampah. Itu tadi kecelakaan Li Pedang Penakluk sial tersambar petir. Benar pedang Li Pedang Penakluk terbuat dari besi hitam 100 tahun mudah menarik petir. Kalian terus menyebutnya sampah. Tadi saat keluarga Lin dalam kesusahan, apa yang kalian lakukan? Suamiku mengalahkan Li Pedang Penakluk menyelamatkan keluarga Lin. Kalian malah berkata sinis. Aku merasa itu bukan kecelakaan. Yang Mulia Dewa telah muncul. Cepat segera cari keberadaan Yang Mulia Dewa. Ini tangan Yang Mulia Dewa cari. Semua orang pergi cari sekarang juga. Siapkan mobil sekarang pergi ke kota Jiang. Akhirnya Yang Mulia Dewa telah muncul. petir Dewa Ungu. Ini ulah keluargaku, hahaha. Yang Mulia Dewa Lin Yuan. Akhirnya aku temukan kau. Dendam dulu, aku akan makan dagingmu dan minum darah. Mana tempat duduk suamiku? Dia itu kapan dia berhak duduk di meja utama? Dia orang tidak berguna, sudah biasa mengunyah roti di samping kandang anjing. Dia tidak terbiasa duduk di meja utama. Zhao Teng, kamu yang benar-benar tidak berguna. Lin Xue, berani-beraninya kau menyentuh suamiku. Lin Yuan, duduk saja di sampingku. Ayah ibu kalian harus membelaku. Xiao Xiao, apa yang terjadi? Ayah kakak mengusir Zhao Teng dan menyuruh si tidak berguna itu duduk di tempat Zhao Teng. Ayah itu seharusnya tempatku, apa hak si tidak berguna ini duduk di meja utama? Tuan. Diam. Ini kakak iparmu. Lain kali kalau kurang ajar lagi, keluar saja dari keluarga Lin. Lin Yuan menantu yang baik, ayo duduk makan.
Makanlah lebih banyak. Sayang, kamu cantik banget. Wah, kamu jahat banget berani-beraninya ngintip aku mandi. Siapa suruh istriku secantik ini gak pernah bosan lihat? Jadi pandai bicara manis ya. Malam ini jangan harap tidur di kasur, tidur di lantai aja. Sayang, aku lihat kamu setelah beberapa pertarungan hari ini otot-ototmu pasti capek. Makanya aku datang buat pijat. Lin Yuan, aku tenaga dalamku berhasil naik level. Sayang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Sejak ada kamu, semuanya jadi lebih baik. Sayang, selama aku ada kamu, kedepannya pasti semakin kuat. Sayang, makasih. Sayang, pagi-pagi begini kau bangunkan aku. Mau kemana? Lihatlah bajumu ini, sudah berapa lama kamu pakai? Ajak kamu beli baju-baju kan tidak bisa dimakan. Dasar babi cuma tahu makan mulu. Ini tuan muda keluarga Lei Kota Jiang, tidak ada yang berani macam-macam. Iya, beberapa hari lalu ada seseorang tidak sengaja menabraknya, langsung dibunuh di tempat. Dua orang ini nasib sial, mau lari pun tidak bisa. Sudah diambang kematian, masih sempat jalan-jalan sampah, berlututlah, ku beri kau mayat utuh. Leming, apa maksudmu? Kemarin belum cukup dipukul ya? Lin Siwe, dulu gua tertarik sama lo, berani kabur dari pernikahan, kemarin masih menghina gua di depan umum. Bagus, tunggu gua, suami sampahmu ini jadikan manusia belanga, terus tangkap lo balik. Hari malam permalukan lo, biarkan dia melihat. Serang! Lin Yuan, mundurlah. Kau ternyata berhasil menembus ranah guru besar. Ranah guru besar, apa pedulinya? Berani macam-macam sama anakku. Tetap harus mati. Ayah kau datang, mereka pasangan mesum ini menganiaya aku. Cepat bunuh mereka, kalian menyerah. Atau aku turun tangan sendiri. Kepala keluarga Lei. Kepala keluarga Lei. Lin Yuan, cepat lari. Kepala keluarga Lei adalah pendekar nomor 1 di kota Jiang, sangat hebat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Nomor 1 di kota Jiang. Di mataku semua tidak lebih dari itu. Sombong kau ini sampah. Dewa. Tuan Yang Mulia Dewa. Kakek, kenapa kau setiap hari harus bersujud pada orang ini? Weh kecil, kau ingat ini, Tuan Yang Mulia Dewa, leluhur keluarga Lei kita pernah beruntung. Mengikuti Tuan Yang Mulia Dewa, makanya ada hari ini keluarga Lei kita cepat datang bersujud pada Tuan Yang Mulia Dewa. Bersujud pada Tuan Yang Mulia Dewa. Ayah apa-apaan Tuan Yang Mulia Dewa. Ayah salah sangka dia itu salah satu dari keluarga Lin, menantu laki-laki yang tidak berguna setiap hari menyapu toilet sampah yang tidur di kandang anjing. Pewaris generasi ke-7 keluarga Lei Lei Wei bersujud pada Tuan Yang Mulia Dewa. Pewaris generasi ke-7 keluarga Lei Lei Wei datang menghadap Yang Mulia Dewa. Kau salah orang. Jangan kira dengan berlutut dan bersujud padaku, aku akan melepaskan anakmu. Anak durhaka ini terserah Yang Mulia Dewa hendak menghukumnya. Ayah, apa yang Bapak katakan? Dia bukan Yang Mulia Dewa, dia hanya seorang pecundang. Kau masih berani mengingini istriku. Hukuman mati bisa dihapus, tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Ayah kami kembali. Siwe, kau kembali. Kebetulan, ayah baru saja menerima undangan turnamen bela diri akan diadakan 3 hari lagi di kota Jiang. Para master dari seluruh negeri akan berkumpul, bahkan 4 keluarga besar juga akan ikut. Apa? 4 keluarga besar semuanya akan ikut? Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, kebetulan aku sudah mencapai level Grandmaster turnamen bela diri, aku bisa ikut. Siwe, kau sudah yakin mencapai Grandmaster? Baik, itu sangat bagus. Sayangnya, Zhao Teng dan Tiannya rusak, tidak bisa lagi berlatih bela diri. Kalau tidak, Zhao Teng juga punya kesempatan untuk ikut turnamen bela diri.
Sebenarnya memulihkan Dantian itu mudah. Kau tahu caranya. Aku ingat memulihkan Dantian itu mudah. Untuk sementara tapi tak bisa mengingatnya. Kau mempermainkan. Tuan Lei, kamu sudah lama tidak datang menemuiku. Aku sudah menunggumu beberapa hari. Dasar wanita nakal. Kamu selama ini benar-benar tidak melayani tamu, hanya menungguku. Tuan Lei, tentu saja benar. Kalau tidak percaya, malam ini datang sendiri dan periksa. Tuan Lei kamu. Dasar jalang, kamu mengejekku bukan? Kamu menertawakanku karena aku sudah bukan laki-laki lagi, bukan? Aku pukul kau mati. Gulinyuan, aku dan kau tidak bisa hidup bersama, aku pasti akan mencincangmu. Benar-benar kuat kebencian dan niat membunuh. Kamu? Siapa kamu? Nak, mau balas dendam? Kau bisa bantu aku balas dendam? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa membantumu balas dendam hanyalah aku. Tolong aku asal bisa balas dendam, aku mau lakukan apa saja. Cepat kau nak, segera ikut aku ke keluarga Lin. Ayah, ke keluarga Lin untuk apa? Untuk apa? Tentu untuk minta maaf. Kau telah menyinggung Yang Mulia Dewa. Kalau tidak mengaku salah, keluarga Lei bisa musnah. Minger, kamu mau apa? Orang tak berguna itu menghinaku habis-habisan, merebut wanita incaranku, mengebiri aku, dan kau suruh aku mengaku salah padanya? Tidak mau, ayah. Kau sudah tua, kekuatan dalam dirimu berikan padaku. Kau tidak pernah belajar silat dan tidak punya tenaga dalam, mulai sekarang belajar sudah terlambat. Tapi ada satu ilmu sakti bisa menyerap tenaga dalam orang lain. Ilmu sakti apa? Iblis Dewa Besar. Guru, ajari aku. Baik, tapi ingat, setelah menyerap tenaga orang lain, orang itu akan mati. Anak-anak durhaka. Beberapa hari ini, kota Jiang tidak aman. Banyak praktisi bela diri datang campur aduk. Ada beberapa ahli dari daftar bela diri meninggal secara misterius. Ayah, mungkin dendam di dunia persilatan? Tidak tahu para ahli ini semuanya meninggal secara misterius. Dan sebelum mati kehilangan seluruh tenaga dalam sangat aneh. Di luar sini sangat berbahaya. Besok turnamen bela diri resmi dimulai hari ini, jangan keluar rumah agar tidak kena masalah. Besok pagi-pagi aula bela diri keluarga Lin kita akan berangkat mengikuti turnamen bela diri. Kalian berdiri di belakang. Aula bela diri keluarga Lin datang untuk mengikuti turnamen bela diri, bahkan tempat duduk pun tidak punya. Hanya sebuah aula bela diri keluarga Lin saja. Bisa masuk dan berdiri sudah bagus. Mau minta tempat duduk? Apa maksudmu? Kau meremehkan orang? Memang kenapa kalau meremehkan? Kalau mau masuk cepat, kalau tidak, pergi sana. Wah, bukankah ini kepala aula Lin? Kepala aula Liu, tempat duduk kalian di baris ketiga. Kenapa aula bela diri keluarga Liu punya tempat duduk sedangkan aula bela diri keluarga Lin tidak? Hahaha, kepala aula Lin. Karena istri paman saya adalah salah satu dari 8 keluarga besar orang keluarga Lu dari provinsi Jiang keluarga Liu. Saya tentu punya tempat duduk. Keluarga Liu mengandalkan koneksi punya tempat duduk, yang benar-benar kuat malah tidak punya tempat duduk. Ini tidak adil. Keluarga Lin kalian kalau mau punya tempat duduk juga bisa. Asalkan memenuhi satu syarat. Syarat apa? Inti adalah besi hitam mistis berumur 10.000 tahun. Sangat keras. Jangan buang-buang tenaga. Hanya guru besar agung yang bisa meninggalkan bekas di atasnya. Lihatlah, bekas pedang paling dalam ini ditinggalkan oleh peringkat 1 daftar bela diri. Peringkat 1 daftar bela diri sungguh menakutkan.
Jika kalian bisa pada besi hitam mistis berumur 10.000 tahun ini meninggalkan bekas, maka akan diakui kekuatan aula bela diri keluarga Lin kalian. Kalian akan mendapat tempat duduk. Hanya mereka keluarga Lin mau di besi hitam mistis berumur 10.000 tahun ini meninggalkan bekas, itu benar-benar lelucon besar. Sungguh keterlaluan. Coba lihat, besi hitam mistis berumur 10.000 tahun ini apa istimewanya? Lin Yuan, apa yang akan kau lakukan? Gu Lin Yuan, janganlah kau mempermalukan diri. Bukankah ini pria yang menumpang di keluarga Lin? Dia masih mau mencoba? Apa? Apakah kamu? Kamu benar-benar besi hitam mistis berumur 10.000 tahun langsung ditempa menjadi pedang? Ini mustahil. Apa aku sedang bermimpi? Dia benar-benar besi hitam mistis berumur 10.000 tahun ditempa menjadi pedang. Benar-benar mencengangkan. Nomor 1 di daftar bela diri dibandingkan dengannya. Bahkan tidak layak memakai sepatunya. Lin Yuan, kamu. Bagaimana caramu melakukannya? Gugugu. Tidak, kakak ipar, aku menyerah sepenuh hati. Suami, kamu hebat sekali. Di mataku, istriku, kamulah yang paling hebat. Sekarang, apa aula bela diri keluarga Lin kami berhak untuk duduk? Tentu. Segera kami akan mengatur tempat duduk. Sebelumnya, saya tidak melihat gunung yang sebenarnya. Tidak tahu ada orang hebat di depan mata. Mohon maafkan saya. Kepala Aula Liu. Sekarang apakah keluarga Lin kami berhak duduk? Silakan. Keluarga Lu dari Provinsi Jiang tiba. Keluarga Qin dari Provinsi Qing tiba. Keluarga Su dari Provinsi Yun tiba. Keluarga Wu dari Provinsi Tengah tiba. Kalian bilang, Yang Mulia Dewa benar-benar ada di kota Jiang? Berdasarkan penyelidikan, tindakan Yang Mulia Dewa memang muncul di kota Jiang. Tapi apakah bisa bertemu dengannya, itu lain soal. Iya, Yang Mulia Dewa adalah sosok seperti dewa. Kita orang biasa, bisa melihat wajah aslinya atau tidak, bukan kita yang menentukan. Semoga di bawah lindungan leluhur, kita beruntung bertemu Yang Mulia Dewa. Turnamen bela diri resmi dimulai. Turnamen bela diri kali ini memunculkan banyak wajah baru. Kekuatan mereka sangat kuat. Sepertinya persaingan kali ini sengit. Aku yakin Shi Yue pasti akan melewati semua rintangan dan menjadi juara pertama. Kamu percaya banget sama aku? Tentu saja, istriku yang paling hebat. Pertandingan berikutnya giliran Shi Yue. Shi Yue, semangat, tunjukkan kemampuan terbaikmu. Semangat, Kak. Aku adalah petingkat 20 di daftar bela diri. Kamu tidak terkenal sama sekali. Sebaiknya kamu menyerah. Kalau tidak, pedang dan tombak tidak bermata. Melukai wajah cantikmu yang cantik itu. Sayang sekali. Banyak bicara, awas tombak. Bagus. Bagus. Shi Yue bertarung dengan baik, terus semangat. Sayang, kamu capek. Aku pijat punggungmu. Persiapan untuk pertandingan berikutnya. Di depan umum, kamu pijat punggungku. Kamu tidak malu? Sayang, ini namanya pamer kemesraan. Apa yang harus malu? Lin Shi Yue ini sangat kuat. Sudah menang 3 kali berturut-turut. Langsung masuk 10 besar. Dia putri sulung keluarga Lin. Dulu keluarga Lin di turnamen bela diri sama sekali tidak dapat peringkat. Sekarang tiba-tiba sekuat ini. Lin Shi Yue masuk 10 besar.
Kalau begitu peringkat terendahnya tetaplah 10 besar daftar bela diri. Aula bela diri keluarga Lin akan terkenal. Kali ini, aula bela diri keluarga Liu saya tidak masuk 20 besar. Lin Xiyue malah masuk 10 besar. Keluarga Lin kok tiba-tiba begitu kuat? Itu karena dia. Pantas aula bela diri keluarga Lin menjadi begitu kuat. Lin Xiyue ini jangankan 10 besar, mungkin peringkat pertama pun mungkin. 10 besar turnamen bela diri kali ini. Aula bela diri keluarga Lin pertama kali masuk. Kelihatannya punya kemampuan ya. Yang Mulia Dewa. Yang Mulia Dewa. Kepala keluarga Lu, apa yang tadi kamu katakan? Kepala keluarga Lu, kamu bilang apa tadi? Yang Mulia Dewa. Kamu melihat Yang Mulia Dewa? Iya. Tadi aku melihat Yang Mulia Dewa di sana, dekat aula bela diri keluarga Lin. Lihat cepat. Di mana melihat Yang Mulia Dewa? Kepala keluarga Lu, kamu sudah rabun ya? Apa jangan-jangan? Betul-betul salah lihat. Sayang. Bertanding beberapa ronde berturut-turut, otot kaki kamu pasti sudah pegal-pegal, biarkan aku pijat. Aku umumkan turnamen bela diri kali ini, pendekar yang masuk 10 besar sudah ditentukan. Mereka adalah turnamen bela diri tanpa aku ikut. 10 besar yang diumumkan semua tidak sah. Siapa kamu? Berani mengganggu turnamen bela diri? Pergi. Kayaknya. Tuan Lei, dia tidak pernah berlatih bela diri. Kenapa tiba-tiba begitu kuat? Lei Ming ini, aura di tubuhnya membuatku tidak nyaman. Orang ini bukankah sudah kuhancurkan? Hahaha. Mana yang disebut 10 besar? Ayo, bertarunglah denganku. Tuan muda ini, lihat kalian para sampah. Apa hak kalian masuk 10 besar? Namaku Zhang Jin, peserta 10 besar. Aku akan bertarung denganmu. Keluarkan jurusmu. Kau terlalu lemah. Aku mengenalinya, dia Lei Ming, tuan muda dari keluarga Lei. Kenapa dia begitu kuat sekarang? Serangannya sungguh kejam, satu tebasan, mematikan. Lei Ming ini mungkinkah dia mendapatkan semacam kesempatan beruntung? Hanya dalam beberapa hari dia menjadi begitu kuat hingga dengan mudah mengalahkan petarung 10 besar. Ayah menurutku Lei Ming datang dengan niat buruk. Sepertinya dia membawa semacam rencana. Istriku, jangan pedulikan orang tak berguna ini. Apapun rencananya, jangan takut. Ada yang lain? Ku dengar 4 keluarga besar semuanya datang untuk mengikuti turnamen bela diri. Mana ahli dari 4 keluarga besar? Semuanya jadi pengecut? Dari mana datangnya anak sombong ini? Tampaknya aku harus memberimu pelajaran, Lu, dan kau beri dia sedikit pelajaran. Baik, kepala keluarga. Aku akan bertarung denganmu. Aku datang untuk bertarung denganmu. Ini adalah peringkat ketiga di daftar bela diri. Lu Zhan, pakar dari keluarga Lu, telah turun bertarung. Lu Zhan turun tangan sendiri, orang ini pasti mati. Peringkat ketiga di daftar bela diri pakar keluarga Lu. Aku lihat seberapa kuat ya. Telapak tangan angin dan guntur. Memiliki beberapa teknik, tapi di mataku... Masih sampah kau mencari mati. Entah apakah Lu Zhan bisa menang. Lu Zhan akan kalah, Lei Ming ini aneh. Tenaga dalamku, bagaimana bisa kau? Matilah. Apa? Benar saja Lei Ming ini bermasalah. Peringkat ketiga daftar bela diri Lu Zhan ternyata kalah turnamen bela diri. Masih ada orang bisa mengalahkannya? Pendekar keluarga Lu cuma gini. Yang disebut 4 keluarga besar di mataku adalah 4 anjing kampung gampang dikalahkan. Orang ini sungguh sombong, sialan. Tenaga dalam dari serangannya belum pernah kulihat ada aura jahat. Sepertinya dia melatih ilmu hitam. Aku akan menemuinya. Ini peringkat kedua daftar bela diri Wu Sheng.
Benar, dia dengan teknik pedang pemecah gunung kuat dan ganas tak terkalahkan. Wu Xiang pasti bisa mengalahkan si sombong ini. Kau juga pantas menggunakan pedang. Aku akan menggunakan pedangku mengalahkanmu. Siapa lagi? Siapa lagi? Bukankah masih ada peringkat 1 daftar bela diri? Berani tidak bertanding. Jika tidak berani, kalian semua berlutut padaku, akui aku sebagai pemimpin bela diri. Hahaha, mana ada yang tidak berani? Aku Qin Feng datang menemuimu. Ya ampun, itu Qin Feng, pedang tanpa bayangan. Yang nomor 1 di daftar bela diri, Qin Feng sudah bertahun-tahun menjadi nomor 1. Dia turun tangan, pasti akan menghabisi. Orang ini kita tertolong, Qin Feng pasti menang. Peringkat 1 daftar bela diri Qin Feng turun tangan, dia bisa menang? Sulit dikatakan. Peringkat 1 daftar bela diri. Hari ini aku akan membunuh kewibawaanmu, patahkan keajaiban tak terkalahkan selama bertahun-tahun, kau tidak menempuh jalan yang benar. Berlatih ilmu hitam. Itu adalah jalan sesat, berisik. Apa? Peringkat 1 daftar bela diri juga bukan tandingannya. Lei Ming ini kenapa menjadi begitu kuat? Jalan yang dia tempuh adalah jalan sesat. Demi menjadi kuat, dia sudah tidak memilih cara. Peringkat 1 daftar bela diri hanya segitu. Mati saja. Hari ini akulah Lei Ming, hari aku menjadi terkenal, tapi belum selesai. Selanjutnya, aku menantang Aula Bela Diri Keluarga Lin. Selanjutnya, saya menantang Aula Bela Diri Keluarga Lin. Cepat, lihat. Yang Mulia Dewa sama persis dengan lukisan pusaka. Benar-benar Yang Mulia Dewa. Mirip, sangat mirip. Tapi Yang Mulia Dewa kenapa ada di Aula Bela Diri Keluarga Lin? Jika benar dia Yang Mulia Dewa, pasti ada maksud di balik ini. Kita tidak boleh mengganggu, gegabah. Kepala keluarga Wu ada benarnya. Kita lihat dulu perkembangannya. Pastikan identitas Yang Mulia Dewa baru sujud menyembah tidak terlambat. Jika benar dia Yang Mulia Dewa, maka kita selamat. Lei Ming menyebut nama ingin menantang keluarga Lin kami. Dia jelas ingin balas dendam. Peringkat 1 daftar bela diri pun bukan tandingannya. Dia menantang keluarga Lin kami. Bagaimana kita bisa melawan? Istriku, kamu maju. Aku... Lei Ming mengalahkan peringkat 1 daftar bela diri. Kamu pergi kalahkan dia. Kamu kan peringkat 1 daftar bela diri. Tapi apa aku bisa mengalahkannya? Istriku, kamu harus percaya diri. Kamu pasti bisa. Lin Yuan, aku percaya padamu. 3 besar di daftar bela diri. Bukanlah tandingan Lei Ming. Apakah dia bisa? Entah dia menang atau tidak, dia berani maju, itu sudah menjadi teladan bagi para pejuang. Lei Ming berlatih ajaran sesat. Harus ada yang berani menegakkan keadilan. Dasar wanita jalang, hari ini aku akan di depan semua orang, menghancurkan Aula Bela Diri Keluarga Linmu. Lei Ming, kamu tidak akan berhasil. Lin Xue, apa kamu buta? Sekarang aku mengalahkan semua orang. Seluruh turnamen bela diri ada di bawah kendaliku. Menghancurkan keluarga Linmu sangat mudah. Sekuat-kuatnya dirimu, tetap saja dilumpuhkan suamiku dengan satu tebasan. Wanita jalang, aku akan membunuhmu. Juga suamimu yang tidak berguna itu. Aku akan mencincangnya sampai hancur. Sayang, jangan khawatir. Aku akan mengawasimu. Menarik, hahaha, tak kira kau ini brengsek. Ternyata cukup hebat juga. Jangan sombong, kau pikir kau tak terkalahkan? Sejujurnya, di sini akulah yang tak terkalahkan. Aku lihat kau mampu bertahan sampai kapan. Tak kira Aula Bela Diri Keluarga Lin memiliki petarung sehebat ini. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyelidiki. Wanita ini bernama Lin Xue. Suaminya adalah yang diduga adalah Yang Mulia Dewa Gulinyuan, maka dia tidak lain adalah istri Yang Mulia Dewa.
Jika dia adalah istri yang mulia dewa, maka kekuatannya yang luar biasa sangat masuk akal. Si Yue di luar dugaanku ternyata bertarung melawan Lei Ming saling bertukar pukulan. Ternyata kakak begitu kuat. Hei brengsek, rasakan pedangku, tebasan pedang berdarah. Bagus. Selanjutnya Lei Ming pasti akan menggunakan kartu trufnya. Lin Xiue berhasil mengusir Lei Ming. Astaga. Lin Xiue ternyata sekuat ini. Belum pernah sebelumnya mendengar namanya. Perempuan tak kalah dari pria. Berharap Lin Xiue mengalahkan Lei Ming. Bagus sekali. Lin Xiue begitu kuat. Pasti Yang Mulia Dewa membantunya. Pendekar 3 besar di daftar bela diri tak bisa mengusir Lei Ming, tapi Xi Yue berhasil. Bagus, sungguh bagus sekali. Kakak dan suami kakak begitu kuat? Apa kamu yang membantunya, menurutmu? Lin Xiue, kamu pikir kamu menang? Aku akui kekuatanmu membuatku terkejut, tapi di mataku masih jauh dari cukup. Iblis Dewa Besar. Dia menjadi lebih kuat. Apa itu sebenarnya ilmu sesat apa? Sangat mengerikan. Aduh, Ci Yue akan dalam bahaya. Lei Ming ini menjadi sangat menakutkan, ada aura jahat. Lin Xiue, dasar wanita murahan, matilah. Xi Yue. Xi Yue. Suami. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Apa yang terjadi tadi? Saat kritis, dia menggunakan pedang ini untuk memblokir serangan mematikan Lei Ming. Dia suami Lin Xiue. Dia ternyata sekuat itu. Aku mengenalinya, dialah yang mengasah besi hitam mistis berumur 10.000 tahun menjadi pedang. Mengendalikan pedang dengan Ki. Ini teknik pedang terbang. Teknik pedang terbang legendaris. Ini pasti Yang Mulia Dewa yang melakukannya. Dia adalah Yang Mulia Dewa pasti. Tidak diragukan lagi. Jangan ganggu dulu Yang Mulia Dewa, biarkan Yang Mulia Dewa menyelesaikan iblis ini dulu. Gulinyuan kau sampah, akhirnya berani turun. Sayang, kau mundur dulu, berdiri di belakangku. Lei Ming, ilmu hitammu dari mana kau pelajari? Beberapa hari lalu di kota Jiang, beberapa ahli kehilangan tenaga dalam dan mati secara misterius, pasti karena ulahmu. Hahaha, benar, aku yang melakukannya. Bukan hanya mereka, ayahku yang busuk itu tenaga dalamnya juga sudah kusedot. Ternyata kota Jiang tanpa alasan jelas meninggal secara misterius. Para pendekar daftar bela diri semua ini karena orang ini. Orang ini benar-benar iblis sejati. Tidak hanya membunuh banyak pendekar daftar bela diri, bahkan ayah kandungnya sendiri dia bunuh. Tidak dapat ditolerir oleh langit. Setiap orang harus membunuhnya. Bunuh dia untuk rakyat, singkirkan kejahatan. Untuk rakyat, singkirkan kejahatan. Untuk rakyat, singkirkan kejahatan. Ilmu jahat yang dipelajari orang ini sangat keji. Sungguh kejahatan yang besar. Yang Mulia Dewa sendiri turun tangan, dia pasti mati. Lin Yuan yang turun tangan menyelamatkan Xi Yue ayah. Kakak ipar, dia sangat hebat. Lin Yuan selalu membantu keluarga Lin kami. Dulu aku salah sangka padanya. Dasar sampah terkutuk menghancurkan kejantananku. Hari ini aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Sungguh melegakan hati. Lei Ming, setan itu sudah sepantasnya dia dihukum. Ayah, lihat kakak ipar menang. Kakak ipar memukul Lei Ming sampai tidak bisa melawan sama sekali. Tidak perlu kau bilang, aku sudah melihatnya. Suamiku, kamu hebat banget. Sekali gerak langsung kalahkan Lei Ming.
Tidak sehebat istriku. Mengalahkannya bukan apa-apa. Siapa bilang aku kalah? Lei Ming, ingat baik-baik di turnamen bela diri. Jika Gu Linyuan sudah bergerak, kamu segera minum pil ini dan bertarung dengannya. Guru pil ini adalah... Kamu tidak perlu bertanya banyak. Lakukan saja apa yang aku katakan. Baik, Guru. Gu Linyuan pergi mati kau. Sungguh keras kepala. Pantas saja dia yang mulia dewa, begitu dia turun tangan langsung menekan iblis ini. Iblis ini sudah banyak berbuat jahat, matinya tidak disesali. Lin Yuan mengalahkan Lei Ming bagus sekali. Tidak hanya menyelamatkan keluarga Lin, tetapi juga menyelamatkan seluruh turnamen bela diri ini. Benar kakak ipar benar-benar kuat. Tidak mungkin. Aku telah menyerap begitu banyak tenaga dalam dari para ahli, bagaimana aku bisa kalah? Kau sudah penuh dengan kejahatan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Mengirimmu ke alam baka. Guru, tolong aku. Aura jahat yang sangat pekat. Orang ini memberiku suatu rasa yang familiar. Guru, dialah orangnya. Sayang, hati-hati. Gu Linyuan, sebentar lagi kau akan mati. Nanti aku sendiri yang akan mengambil kepala. Bersikap misterius. Orang tadi adalah Guru Lei Ming, dialah otak di balik semua ini, sayang dia kabur. Menghadap Yang Mulia Dewa. Yang Mulia Dewa, akhirnya saya menemukan Anda. Mohon Yang Mulia Dewa, terimalah saya sebagai budak. Yang Mulia Dewa, nenek moyang saya pernah menjadi pelayan di sisi Anda. Saya ingin mengikuti jejak mereka. Astaga! Para kepala 4 keluarga besar berlutut di depan Gu Linyuan. Gu Linyuan ini siapa sebenarnya dia? Ini. Makhluk macam apa ini? Ayah, lihat para kepala 4 keluarga besar berlutut di depan kakak ipar. Lin Yuan tidak pernah pamer dan rendah hati. Tak kusangka aku punya menantu laki-laki sebaik ini. Aneh kenapa mereka juga memanggilku Yang Mulia Dewa. Lin Yuan, para kepala 4 keluarga besar kenapa bersujud kepadamu? Mungkin salah orang. Kalian salah orang, jangan bersujud, semuanya bangun. Mana wasit turnamen bela diri? Saya di sini. Ada perintah, Tuan. Turnamen bela diri sudah selesai, Anda harus mengumumkan hasilnya. Mengumumkan hasil, Lei Ming mengalahkan 3 ahli teratas di daftar bela diri. Setelah itu, istriku naik panggung dan melukai Lei Ming. Itu semua karena kamu. Aku serius bilang padamu, istriku lebih hebat dariku. Turnamen bela diri kali ini Lin Xue meraih juara, dia menduduki peringkat pertama di daftar bela diri. Aku setuju Lin Xue nomor 1 di daftar bela diri. Kami juga setuju. Aku. Nomor 1 daftar bela diri. Kak, kamu benar-benar hebat berhasil jadi juara pertama daftar bela diri. Keluarga Lin kita langsung terkenal. Iya, si Yue mengharumkan nama keluarga kita. Sebenarnya semua ini berkat bantuan Lin Yuan, ini semua jasa Lin Yuan. Betul. Lin Yuan diam-diam selama ini membantu keluarga Lin kita. Dulu aku salah sangka pada Lin Yuan, sungguh malu. Ayah, kita satu keluarga, jangan bicarakan hal yang formal. Baik-baik, kakak ipar sungguh sangat hebat. Tidak hanya mengalahkan Lei Ming ke-4 kepala keluarga. Semua bersujud pada kakak ipar. Kakak ipar dulu aku kurang ajar, semoga kalian. Jangan ambil hati aku dan Lin Yuan tidak akan sesempit itu. Kita makan dulu, kalau tidak sayurannya dingin. Lin Yuan, ke-4 kepala keluarga ada di luar pintu menunggu untuk dipanggil. Menurutmu,
Apakah aku perlu menjamu mereka menjalankan tugas sebagai tuan rumah? Ayah, urus sendiri sajalah. Katakan pada mereka jangan ganggu aku. Baik. Kalian pikir Yang Mulia Dewa akan menemui kita? Bagaimanapun, aku harus tinggal di sisi Yang Mulia Dewa. Bisa tinggal di sisi Yang Mulia Dewa, meski tidak melakukan apa-apa, juga bisa memperpanjang umur. Apapun yang diberikan Yang Mulia Dewa itu adalah kesempatan, bahkan air cuci kaki itu adalah nektar surgawi. Keempat kepala keluarga, maafkan aku, Lin, yang kurang sopan silakan masuk. Kakak ipar, ada pekerjaan apa? Kau bisa suruh aku lakukan saja. Air cuci kaki ini serahkan padaku. Aku akan membantumu membuangnya. Tunggu. Kakak ipar. Ada apa lagi? Bukannya dantianmu sudah rusak? Sekarang aku ingat cara memulihkan dantian. Kakak ipar, cara apa? Minumlah ini saja. Kakak ipar. Ini bukankah ini air cuci kakimu? Iya. Ini bisa memulihkan dantian? Terserah percaya atau tidak. Air cuci kaki Yang Mulia Dewa. Milikku. Ini milikku. Apa milikmu? Air cuci kaki sebaskom besar ini. Kau benar-benar rakus. Yang melihat dapat bagian, yang melihat dapat bagian. Jangan berebut. Aku duluan. Para pemimpin 4 keluarga besar, semua berebut. Apa benar-benar ini harta karun? Ini milikku, ini pemberian kakak iparku. Dantianku pulih. Terima kasih kakak ipar, terima kasih kakak ipar. Aneh, ada apa denganku? Aku diracun. Kapan aku diracun? Guru, kau di turnamen bela diri, muncul. Kenapa tidak langsung membunuh Gulinyuan? Bocah itu? Kau tahu Gulinyuan orang macam apa? Dia satu-satunya di dunia ini makhluk abadi. Mana mungkin semudah itu dibunuh? Guru, apakah guru punya rencana? Benar, aku punya rencana. Ingat pil yang kusuruh kau minum itu? Ingat, guru bilang, saat Gulinyuan menyerang, aku harus minum pil itu. Semuanya aku lakukan, tapi aku tetap kalah. Pil ini bernama pil pemutus roh. Butuh jurusku untuk mengaktifkan racunnya. Jadi, saat kau minum pil dan menyerang Gulinyuan, dia sudah terkena racun. Jadi apakah Gulinyuan sudah mati karena racun? Aku sedang menguji. Setelah Gulinyuan selamat dari bencana besar, aku tidak yakin apakah dia pulih sepenuhnya. Jika dia pulih sepenuhnya, pil pemutus roh tidak mempan. Jika dia tidak pulih sepenuhnya, pasti dia keracunan. Dia akan pergi ke toko obat mencari penawarnya. Guru, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita pergi ke toko obat keluarga Lin dan bersembunyi. Jika Gulinyuan keracunan, pasti dia akan mencari obat penawar. Saat itulah ajalnya tiba. Guru bijaksana. Strategi ini benar-benar sempurna. Gulinyuan, oh Gulinyuan. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat teguh. Pergi ke toko obat, ambil beberapa herbal dan rebus. Nanti tidak apa-apa. Kalau sampai Shi Yue tahu aku keracunan, dia akan khawatir. Gulinyuan akhirnya menunggumu. Kalian? Sampah. Melihat guruku, kenapa tidak berlutut? Berlutut? Kalian tidak layak. Gulinyuan. Dulu kau menghalangi jalanku menuju keabadian, membuatku nyaris mati. Hari ini aku akan membuatmu terpotong ribuan pisau, dihukum mati perlahan. Kau adalah iblis dewa. Demi kepentingan sendiri, kau korbankan rakyat tak berdosa penuh kejahatan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Orang biasa ini
Mati ya mati saja. Darah dan energi mereka bisa membantuku mencapai keabadian. Itu adalah kehormatan mereka. Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Iblis dewa, kau masih belum mati. Tentu saja aku belum mati. Aku terus bertahan dan pulih, selalu menunggu kesempatan. Hari ini, akhirnya aku mendapatkannya. Kejahatan tidak akan menang atas kebaikan. Akhirnya kau juga tidak akan luput dari kematian. Mati? Asal ku bunuh kau dan ambil milik makhluk abadi darahmu, aku bisa abadi. Bagaimana aku bisa mati? Gulinyuan, matiku. Gulinyuan, setelah kamu menghindari bencana besar, tentu saja belum pulih. Kamu sekarang benar-benar terlalu lemah. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Guru, cepat kalahkan dia. Aku akan mengebiri dia dengan pisau, buat dia menderita ribuan luka dan mati kesakitan. Dia pasti mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Racun di dalam tubuh semakin berat. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Sayangnya di dalam tubuhku sepertinya ada penyegelan yang belum terlepas. Aku tidak bisa mengeluarkan semua kekuatanku. Pergi. Gulinyuan, kamu masih akan berjuang mati-matian percuma. Kamu tidak menyangka akan begini hari ini, kan? Membunuhmu, mengambil darah dan energimu. Aku akan menjadi satu-satunya makhluk abadi di dunia ini. Guru, ada masalah. Gulinyuan telah diselamatkan. Sial, membiarkan Gulinyuan melarikan diri. Guru, yang menyelamatkan Gulinyuan, siapa orang itu? Orang ini sangat cepat. Gerakannya lincah. Aku ingat. Ternyata itu monyet sialan itu. Monyet. Gulinyuan pernah mencerahkan seekor monyet roh. Kemudian, monyet roh ini berubah wujud menjadi manusia. Sudah dihitung-hitung, akhirnya ada yang terlewat. Monyet roh ini datang menyelamatkan Gulinyuan. Guru, kalau begitu sekarang kita apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejarnya? Tidak perlu. Gulinyuan diselamatkan pun bagaimana? Biksu bisa lari, tetapi kuilnya tidak bisa lari. Istrinya bukan masih di keluarga Lin? Tangkap istrinya, dia pasti akan muncul sendiri. Tuan, kamu tidak apa-apa. Kakek, siapa kamu? Kenapa panggil aku Tuan? Tuan, aku monyet roh yang pernah dituntun oleh Tuan. Monyet roh. Monyet roh. Sungguh, kau monyet roh ini telah membuka sedikit kecerdasan spiritual. Aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk membuatmu sepenuhnya membuka kecerdasan spiritual. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Mulai sekarang perbanyaklah berbuat baik. Aku ingat. Kau adalah monyet roh dulu. Tuan, ini adalah tempat pertapaan Tuan dulu. Di sini bisa beristirahat, memulihkan luka. Pergilah ke dunia manusia dulu.
panggil istri. Aku ingat semuanya. Ingatanku pulih. Tidak baik istriku dalam bahaya. Tuan, luka Anda belum pulih. Jangan bergerak dulu. Monyet roh cepat pergi ke keluarga Lin. Selamatkan istriku. Iblis dewa pasti akan pergi menargetkan istriku. Tapi Tuan, lukamu. Jangan khawatirkan aku, lukaku. Aku bisa pulih, cepat pergi. Penyegelanku masih sehari lagi, baru terlepas racun yang kuminum adalah pil pemutus roh. Gunakan formasi besar dulu untuk menetralkan racun. Tuan Lin, di mana Nyonya? Di mana Nyonya? Nyonya apa? Siapa kamu? Gu Linyuan adalah tuanku. Aku diperintahkan mencari Nyonya. Nyonya yang kamu maksud adalah si Yue? Ya. Istri tuanku. Si Yue diculik. Maksudmu iblis dewa sudah datang? Ya, sudah datang. Baru saja menculik si Yue. Mana keluarga Lin? Kalian semua keluar sekarang. Siapa yang berani menerobos masuk ke keluarga Lin? Lei Ming, kau iblis ini berani muncul juga? Kurang ajar. Melihat guruku iblis dewa, kau tidak berlutut? Iblis dewa. Kau adalah guru Lei Ming? Kalian para semut pantas berbicara denganku, Lei Ming. Pergi tangkap Lin Xiue. Kalian para iblis, berani sekali kalian. Kalian ini hanya sampah. Berani menyerangku, mencari mati. Besok kalian semua datang ke alun-alun turnamen bela diri. Atau aku bunuh wanita ini? Sige. Kalian segera atas nama 4 kepala keluarga beritahu semua pejuang di kota. Besok datang ke alun-alun turnamen bela diri. Akan ada pertunjukan yang bagus. Kita semua bukan lawan iblis dewa. Dia menculik si Yue. Dia juga bilang besok kita pergi ke alun-alun turnamen bela diri. Dia juga suruh kita memberitahu semua pejuang besok pergi ke alun-alun turnamen bela diri. Entah apa rencananya. Iblis dewa pasti punya tipu daya. Kita harus lakukan apa katanya? Kalau tidak, Nyonya yang mulia dewa akan dalam bahaya. Oh ya, Lin Yuan, kenapa tidak terlihat? Tuanku telah ditipu oleh iblis dewa. Saat ini tuanku sedang menyembuhkan luka. Lin Yuan terluka. Jangan khawatir. Tuanku bisa pulih. Prioritas utama adalah menenangkan iblis dewa dulu. Sampai tuanku kembali. Dasar jalang. Kamu pada akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Nanti kalau suamiku datang pasti tidak akan memaafkanmu. Suami sampahmu itu keracunan parah, tidak bisa selamat. Aku tidak takut dia datang, takutnya dia tidak datang. Apa katamu? Lin Yuan keracunan? Benar. Suami sampahmu keracunan, lemah tak berdaya, dia pasti mati. Kamu bohong, kamu menipuku. Lin Yuan pasti tidak akan apa-apa. Besok asal suamimu berani muncul, kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia mati. Kamu berlutut memohon padaku, aku bisa biarkan mayatnya utuh. Ci. Dasar pengecut tak berguna, pantas aku berlutut padamu? Lin Xiue, dasar jalang kamu cari mati. Lin Xiue, dasar wanita murahan kau cari mati.
Dasar murahan, dulu gue tertarik sama lo berani kabur, bikin gue jadi bahan tertawaan. Sekarang gue akan kuasai lo. Cih. Dasar pecundang lo udah bukan laki-laki sejati, kejahatan lo banyak, pasti mati kejam. Dasar murahan, lo berani menertawakan gue bunuh lo. Berhenti. Gampang banget dipancing, mana bisa jadi orang besar. Guru wanita ini keterlaluan. Biarkan masih berguna. Bukankah dia peringkat 1 di daftar bela diri? Besok di alun-alun di depan semua orang kau kalahkan dia. Kau jadi peringkat 1. Guru benar, kalahkan dia. Aku jadi peringkat 1. Besok Gulinyuan begitu muncul, aku akan bunuh dia, aku korbankan dengan darahnya, aku jadi makhluk abadi. Dan kau peringkat 1 di dunia ini, kitalah yang berkuasa. Guru bijaksana, guru bijaksana. Lin Yuan, apa kau benar-benar keracunan? Pantas saja aku bangun tidak melihatmu. Kau pasti tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukankah turnamen bela diri sudah selesai? Kenapa 4 kepala keluarga besar memanggil kita? Aku juga tidak tahu, katanya ada peristiwa besar. Xiyue. Lin Xiyue, yang nomor 1 di daftar bela diri. Bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Lei Ming, iblis ini? Apa yang terjadi? Diam. Ini adalah guruku, iblis dewa. Guruku adalah makhluk seperti dewa di bumi, tak terkalahkan di dunia. Xiyue. Nyonya. Nyonya yang mulia dewa. Sekarang Lin Xiyue sudah dikalahkan olehku, sedang berlutut di depanku. Jadi guruku mendorongku untuk menjadi nomor 1 di daftar bela diri. Siapa di antara kalian yang berani menentang? Aku tidak setuju. Kamu bajingan, lepaskan Nyonya. Kamu monyet, kemarin malam kau mengacaukan rencanaku. Hari ini kau masih berani muncul. Lepaskan putriku, lepaskan Nyonya yang mulia dewa. Kau mencari mati? Ayah. Ayah, lawan terlalu kuat. Kita semua bukan tandingannya. Kecuali kakak ipar bisa datang. Lin Yuan pasti akan datang. Racun di tubuhku sudah hilang, hanya penyegelan di dalam tubuh. Masih ada 30 menit sebelum penyegelanku benar-benar lepas. Tidak bisa menunggu lagi. Aku akan kembali sekarang. Kalian, semut-semut ini berani-beraninya kalian di hadapan guruku bertindak, sungguh tidak tahu diri. Lei Ming, siapa lagi yang menentang? Majulah ke depan. Lalu potong kepala mereka satu persatu. Sampai mereka semua patuh. Baik, guru. Kalian, siapa yang masih menentang, majulah ke depan. Lei Ming dan gurunya iblis dewa terlalu kuat. Lin Xiyue, yang nomor 1 di daftar bela diri, jatuh ke tangan mereka. Keempat kepala keluarga semuanya dikalahkan dalam satu serangan. Kita bukan tandingan mereka. Apakah kita biarkan pasangan jahat ini, guru dan murid iblis, berkuasa? Iblis berkuasa. Mulai sekarang, hidup kita bagaimana bisa kita jalani? Gulinyuan. Hanya Gulinyuan yang datang bisa menyelamatkan kita. Guru, tidak ada yang berani maju. Sepertinya mereka semua sudah tunduk. Kalau begitu, potong kepala beberapa orang yang tidak patuh ini sebagai pelajaran. Lin Xiyue, mulai dari kamu saja. Berani-beraninya kau menyakiti Nyonya utama Tuan datang, pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Maksudmu Gulinyuan, sampah itu? Dia mungkin sudah mati karena racun, hahaha. Omong kosong, Lin Yuan tidak akan apa-apa. Oh, benarkah? Jika dia baik-baik saja, kenapa tidak berani muncul? Kau istrinya, kan? Kau akan dibunuh, tapi dia tidak berani datang, hahaha. Jangan coba-coba memprovokasi di sini, di mataku sampah sepertimu. Tidak layak jika dibandingkan dengan Lin Yuan.
Dasar bajingan, karena suami sampahmu begitu hebat, kalau begitu menyusullah dia di alam baka. Leming. Leming, aku mau mencari mati. Lin Yuan. Gu Linyuan datang. Kita selamat. Syukur. Saat kritis, Gu Linyuan datang tepat waktu. Kejahatan tidak akan menang. Pasangan guru dan murid jahat ini pasti akan mendapatkan balasannya. Hahaha, Gu Linyuan. Akhirnya kau datang. Sayang, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Kau ingin menyelamatkan wanita ini? Kau terkena racun. Bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Kau berani muncul? Aku akan bunuh kau dulu. Tidak mungkin. Kau sudah diracun. Kenapa masih kuat? Racun dalam tubuhnya sudah hilang, tapi tidak masalah. Kekuatannya belum pulih. Tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Guru, cepat bertindak. Aku ingin melihat dia mati dengan mata kepalaku sendiri. Sayang, kau mundur dulu. Gu Linyuan, sudah siap kau mati? Penyegelan dilepaskan. Tinggal 3 menit. Gu Linyuan, dulu kamu menghancurkan jalanku menuju keabadian. Aku selalu ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Hari ini akhirnya tercapai. Iblis dewa, kamu melakukan pengorbanan darah manusia hidup, dosamu berat. Langit dan bumi tidak akan menerimamu. Akhirmu akan sangat buruk. Hahaha. Asalkan aku menjadi makhluk abadi. Siapa yang bisa melawanku? Bersiaplah wanita. Mencari. Lin Yuan. Tuan, Apa? Gu Linyuan juga bukan lawan bagi iblis dewa. Habislah. Habislah. Kita semua akan hancur. Sudah kubilang guruku tak terkalahkan di dunia. Guru aku ingin tangan dan kaki Gu Linyuan memotong menjadikannya manusia babi. Gu Linyuan, waktumu mati telah tiba. Tuan cepat bawa Nyonya pergi. Kau monyet sialan, mau menggagalkan rencanaku lagi. Pergi! Monyet roh. Lin Yuan. Sayang, kenapa kau begitu bodoh? Kau yang bodoh. Kaulah yang bodoh besar. Lin Yuan. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Hahaha. Sungguh cinta suami istri yang dalam sungguh mengharukan. Kalau begitu aku akan mengirim kalian bersama ke alam baka. Jadilah pasangan suami istri hantu. Formasi 10.000 hantu. Guling. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Lin Yuan, jangan pedulikan aku, kaburlah duluan. Sayang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Penyegelan dilepaskan Yang Mulia Dewa kembali. Apa? Istri, mundurlah dulu, beristirahatlah dengan baik. Iblis dewa aku sang dewa, kembali berlutuplah dan terimalah kematianmu. Gu Linyuan, aku sudah bukan diriku yang dulu. Aku tidak percaya tidak bisa membunuhmu.
10.000 pedang kembali ke sekte. Ya Tuhan, ini adalah 10.000 pedang kembali ke sekte yang legendaris. Ini adalah tingkat tertinggi ilmu pedang yang legendaris. Tidak menyangka benar-benar ada. Gu Linyuan terlalu kuat, ini benar-benar kemampuan dewa. Tebas. Iblis Dewa Besar. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Aku adalah Yang Mulia Dewa. Kuat sedikit, kenapa? Aku adalah Yang Mulia Dewa. Sedikit lebih kuat, kenapa? 10.000 pedang kembali ke sekte tak terkalahkan di dunia, bahkan iblis dewa pun tidak bisa menahannya. Mantap, sangat mantap. Benar-benar memuaskan pasangan guru dan murid setan ini banyak berbuat jahat. Pasti tidak boleh memaafkan mereka. Gu Linyuan, kamu pikir aku kalah? Aku masih punya jurus pamungkas yang belum dikeluarkan. Guru, cepat keluarkan jurus pamungkas Gu Linyuan bunuh sampah ini. Kalian semua yang ada di sini. Semua akan mati. Semua akan dikorbankan dengan darah iblis Dewa Besar, pengorbanan darah untuk umat manusia. Petir Dewa Ungu menghancurkan setan. Menang, kita menang kakak ipar yang menyelamatkan kita, menyelamatkan semua orang. Yang Mulia Dewa Perkasa. Suami. Istri. Entahlah, Apakah kali ini bisa bergabung dengan Aula Bela Diri Keluarga Lin. Aula Bela Diri Keluarga Lin sudah menjadi Aula Bela Diri terkuat. Terlalu banyak yang mendaftar dari seluruh kota. kalian dengar belum? Aula Bela Diri Keluarga Lin bukan hanya punya peringkat 1 daftar bela diri, tapi juga ada Yang Mulia Dewa. Sudah dengar Yang Mulia Dewa ini berusaha keras mengalahkan iblis dewa. Aku juga ingin melihat wibawa Yang Mulia Dewa. Kamu sudah pulih semua, kan? Terima kasih Tuan sudah menyelamatkan kami, aku sudah tidak apa-apa. Tuan Yang Mulia Dewa, lukaku sudah sembuh semua. Iya, kami semua sudah pulih. Ayah, kakak ipar hari ini di luar, lagi banyak yang mendaftar Aula Bela Diri Keluarga Lin. Aula kita sudah tidak bisa menampung lagi. Si Yue peringkat 1 daftar bela diri Aula, bela diri Keluarga Lin, namanya melambung yang datang karena terkenal terlalu banyak. Ayah, bukan karena aku kok. Suami, aku ingin mencari tempat yang tenang untuk beberapa hari. Kalau tidak, di kota begitu keluar pasti banyak yang kerumuni. Itu karena istriku jadi terkenal peringkat 1 daftar bela diri loh. Kamu masih berani menggodaku. Oh iya, bukankah kamu punya sebuah gua? Kamu ajak aku ke sana, boleh? Baik. Di sini sangat sunyi, lingkungannya juga bagus. Tidak ada orang yang mengganggu kita. Kalau begitu kita di sini tinggal beberapa waktu ya. Baik-baik. Istri, apa kamu tidak merasa kita kurang sesuatu? Apa? Lihat aku ini Tuan Yang Mulia Dewa, kamu istri Yang Mulia Dewa. Kita kurang seorang pangeran Yang Mulia Dewa dan putri Yang Mulia Dewa. Dasar nakal.